Halo teman-teman semua, kami dari kelompok D akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi strategis. Kami terdiri dari Dorothea Martina, Nico, Marcel, dan Reza. Pertama, kami akan membahas tentang definisi komunikasi strategis. Komunikasi strategis adalah sebuah proses mengintegrasikan antara isu, persepsi, stakeholder, dan decision making secara konsisten serta proaktif untuk diterapkan dalam suatu tindakan komunikasi. Maksudnya di sini antara isu, persepsi, stakeholder, dan decision making itu saling digabungkan secara konsisten dan proaktif untuk dapat menghasilkan tindakan komunikasi yang tepat. Jadi isu yang ingin ditampilkan oleh perusahaan itu seperti apa, persepsi yang diharapkan dari audiens seperti apa, persepsi yang diharapkan dari stakeholder seperti apa, dan kemudian decision making atau perencanaan atau implementasi dari tindakan komunikasi sendiri itu seperti apa. Nah, sedangkan secara konsisten dan proaktif di sini maksudnya konsisten itu apa yang direncanakan dengan apa yang ada di lapangan itu sama. Sedangkan proaktif di sini lebih ke strategi perusahaan untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi ke depannya, bukan respon sesuatu isu yang sudah terjadi baru direspon, tetapi lebih ke memprediksi hal-hal yang dimungkini terjadi di kemudian hari. Nah, selanjutnya komunikasi strategis di sini tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi pada future effect. Artinya, tidak berharap pada hasil yang sekarang saja, tapi juga hasil di masa yang akan mendatang atau masa depan. Istilahnya berharap hasil yang didapat itu jangka panjang, seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai proses decision making atau proses membuat keputusan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, planning and programming, di mana kita sebagai organisasi yang akan melakukan komunikasi strategis perlu merencanakan dan menyusun program komunikasi yang sesuai. Yang kedua, ada implementation atau implementasi dari program yang telah disusun tadi. Kemudian ada objektif, di mana objektif merupakan tujuan dari suatu organisasi melakukan komunikasi strategis. Dan yang terakhir, action adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan komunikasi strategis. Disampaikan juga bahwa ketika menyampaikan tujuan atau pesan dari organisasi kepada target harus menggunakan media secara bijak. Maksudnya adalah ketika organisasi akan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tentu organisasi akan menyampaikan melalui media-media tertentu. Nah, organisasi harus melakukannya secara bijak, dalam artian organisasi harus memahami fungsi setiap media sehingga pesan yang disampaikan dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Oke, kemudian di dalam komunikasi strategis memiliki 4 aspek penting. Yang pertama adalah aspek informasi, yang bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan meyakinkan stakeholder. Yang kedua adalah aspek tujuan. Kita harus memiliki tujuan yang spesifik dan apa misi organisasi di dalamnya. Yang ketiga adalah aspek koordinasi dan dekonstruksi, bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman informasi. Nah, sebelum pesan yang ingin disampaikan sampai kepada publik, pihak internal dalam organisasi itu harus membedah apa makna dari pesan yang ingin disampaikan agar tidak terjadi bias informasi. Nah, yang terakhir adalah aspek action. Action ini bertujuan untuk menguatkan keseluruhan aspek komunikasi. Nah, sebagai contoh, ketika kita mengatakan bahwa suatu produk itu bagus, kita tidak bisa bilang bahwa itu bagus. Kita harus membuktikannya dengan cara menggunakannya sebagai testimoni. Tentunya dalam komunikasi strategis, peran komunikator ini penting karena tidak hanya diharuskan untuk menginformasikan pesan-pesan organisasi kepada target konsumen, tapi juga bagaimana mereka mampu mempersuasi target mereka sesuai dengan tujuan dari suatu organisasi tersebut. Nah, maka dari itu terdapat 5 hal penting yang bisa diterapkan oleh komunikator strategis ini. Yang pertama adalah leader statement, bagaimana statement leader ini diterapkan di ruang publik. Yang kedua adalah community statement, bagaimana komunitas di sekitar menyampaikan suatu pesan. Lalu guide adalah bagaimana mereka orang yang mampu menjembatani pesan itu kepada konsumen-konsumen. Yang keempat adalah competitive advantage, bagaimana mereka membangun keistimewaan dari perusahaan tersebut untuk menyampaikan pesannya kepada konsumen. Yang terakhir adalah relationship stakeholder, bagaimana mereka mampu menjaga lingkungan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan pemangku kepentingan. Terima kasih.